Al-Qa'idatul Badi'ah, kitab karangan ulama Aceh, yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, atau yang kita kenal dengan Syekh Kuala. Allah mengatakan, hai anak Adam, heran aku pada kalian, bahawa kalian yakin bahawa setelah hidupnya nak kematian, tetapi seakan-akan engkau tidak mati selama-lamanya. Heran aku, kata Allah, mereka yakin bahawa setelah mati masuk ke dalam kubur, tapi mereka tertawa-tawa, seakan-akan kita yang kembali ke dalam kubur, menangis kita yang meratapi iaitu kehidupan yang telah kita lewati. Heran aku, kata Allah, kalian yakin akan ada hari hisab, tapi kalian tumpuk-tumpukkan harta sehingga menjadi gigir. Heran aku kepada kalian manusia, kata Allah, kalian sibuk iaitu membersihkan zahir, tetapi batin kalian biarkan kotor, najis dengan kotoran-kotoran nafsu. Maka hadis tersebut atau hadis kudusi tersebut panjang, tapi kita akan membahas sedikit bahawa Allah yuhidul kalam dayun berkuah, bahawa dayun yakin mati, bahawa dayun yakin matinya bertemu di dalam kubur. Tapi sampai-sampai dayun mati bermaksiat kepada Allah, hanya pajuh rezeki Allah, tapi juga ruh bermaksiat kepada Allah. Padahal perkara kematiannya selalu disampaikan dikala ada musibah-musibah, dan kematiannya selalu disaksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang meninggalnya adalah mak dan ayah, adu, guru, teman-teman, sahabat-sahabat. Kita selalu menyaksikan kematiannya. Maka kita harus banyak bertafakur, kita duduk, kita bertawajuh, kita hadapkan hati kita kepada Allah. Kita ingat bahawa kita akan kembali kepada Allah. Kita bayang-bayang katalah belum lahir, mereka sudah ditidurkan baktilan yang mengumum. Anak ribahnya dulu, iaitu tetangga-tetangga, teman-teman, adun dari diukur tegak, bukan kerana duduk dan yang meninggal dunia. Anak-anak kita duduk, iaitu di samping kita baca Yasin, menangis mereka melihat jenazah ayahnya telah terbujur kaku di atas tilam yang mengumumnya. Itu kita menyaksikan selalu. Tak kalah sampai kejadian yang di kampung-kampung. Setelahnya kita yang tak kalah jenazahnya tidak lama tidur di atas tilangnya seluruh kampung. Diangkat jenazah kita untuk dimandikan. Nah, kita yang anak agam tua hidup tak boleh ilmu kita. Anak yang kedua mungkin dia duduk iaitu di kaki dia. Yang anak mentuahnya duduk di kalan wajah ayah, di kalan wajah mak kau pucat, karena begitu sakitnya sakratul mautnya. Hari itu dia anak mentuah roh di mata itu suruh dengan umumnya roh di mata. Tapi kita melihat ayah kita yang baru duduk pada tepi santai, tapi beronyo kalau semana oleh urut lain. Di kalan wajah ayah, wajah mak yang pucat, ada tusuk dengan minum yang imatanya tetap perlu keluar. Berbalik ke kiri, berbalik ke kanan katanya, demi kotoran daripada tubuh katanya, ke kasihnya penuh. Kata sabun baru ayah, mungkin itulah pertama kali dan terakhir kalinya kita memandikan ayah. Pada korhana ke mana bro?
sambil kita menggosok badannya, kita bau sabun, apatahnya kita berdoa, ya Allah, ampun dosa ayah, ampun dosa makhluk, ya Allah. Tidak lama setelah itu kita juga menyaksikan kembali dia diangkat untuk dikafankan. Hanya yang beda, mandu sama aja kafan, urus gaya bergasin, pejabat rakyat, urung alim, urung biasa, dibalut dengan hijab kafan. Bahawa yang lebih kesempatan yang kuibung okasinya, oka adun ado, minta maaf kepada ibu, minta maaf kepada ayah, minta maaf kepada abang, minta maaf kepada adik, minta maaf kepada suami. Di sinilah si doa yang mendosa terus. Dia mencium kening ibunya, dia mencium kening ayahnya dengan penuh kasih sayang. Ciuman itu sudah lama tidak terjadi. Buat dia dan bubur jamun mungkin nak cium mak nengok, nak cium ayah. Macam sejak sekolah TK, sejak sekolah SD yang macam cium iaitu mak dan ayah, macam dulu mak dan ayah. Tapi dikala kita sudah besar, mungkin golong Tuhan pernah terjadi pelukan atau ciuman kasih sayangnya dulu tua. Watanya lah yang dah cium sambil dah bisik 40 mak tanya atau ayah tanya mak lebih mahlur mak. Selama mungkin anak senang berlalu mengalun, berlalu yang berlakukan Allah mak lebih mahlur, lebih ampun segala dosa-dosa. Kalau itu jenazah abang atau kakak atau adik kita dari jauh, tinggal di Sigli, tinggal di Bandar Aceh, tinggal di Timur di sini, terus tegak yang pokok. Kita mengenang masa-masa dikala kita kecil dengan abang, dengan adik. Orang yang tanya perkara di rumah sekolah dekat abang. Abang sebagai pembela, perkara-perkara di rumah ingat jasa-jasa abang. Bela katanya, besar dan sayang katanya. Tapi setelah katanya rumah tangga tua, setelah kursi katanya Hanali kadang tutur kata pun tidak pernah lagi. Kadang kita sudah saling memutuskan silaturahim dengan abang dan kakak, katanya pokok dengan sikret katanya belang yang berubah di kursi kamu pergi-pergi tua. Dan ini terjadi di kampung-kampung itu. Pada Rusi kita nyoba kepingat jemun. Nyo yang kaya bantu yang kasih, yang tegak bantu yang lemah. Tapi di kala Rusi dan nyo tinggal dunia berdoa ada kalian, dan pakai-pakai yang sampai-sampai roh. Ibadahnya, kahibutnya, kepuasannya, abang pulau-pulau adik, pulau-pulau anak kamu tutur sapali. Bukan pulau-pulau dunia. Uring fi dan yang disebut di dalam kitab menulis kata-kata bahawa setiap malam Jumat mereka pulang. Sudah buat pintu rumah. Gurui kita nyong siri bega, gurui ada nyompat mak ada di luar, ada berkuara. Gurui dan nyong le ayah ada nyompat ayah ada di luar, ada kata di betul sedekah telur hana guna letak kubur. Limang kubah kita dalam dunia ini, limang lalu pekerjaan, lalu dengan teman-teman, lalu waktu tepi. Jadi bega berbeda jauh mesti terlalu ada sesuatu. Kelima tanya oleh ayah ada. Yang rumah yang gaduh, ada yang rumah belum.